Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan sore hari ini di program Risalah Hadis edisi Selasa tanggal 6 Mei 2014 atau yang bertepatan dengan 6 Rajab 1435 Hijriah. Pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM, untuk Anda yang nanti akan bergabung bersama kami, tunggu di line phone 0271 661749 atau di SMS kami di 081 393 809 000. Dan di setiap Selasa sore, kita ditemani oleh Ustadz Mas Duki. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah, ya? baik. Alhamdulillah, ya. Siap menemani pemirsa dan pendengar lagi untuk sore hari ini. Ya, pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM, untuk segmen pertama kita akan simak dulu mukadimah dari Ustadz Mas Duki. Silakan, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM rahimakumullah, di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian para manusia betul-betul cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan memang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah Muhammad, atiullah wa rasul, taatlah kamu sekalian ya para manusia, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa in tawallau, maka jika kamu sekalian berpaling, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin bismillahirrahmanirrahim, dalam ayat ini Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT supaya mengumumkan, menyatakan bahwasanya kalau manusia itu mengaku cinta kepada Allah, maka sebagai buktinya adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Maka kalau orang mengaku iman pada Allah, mengaku cinta kepada Allah, tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yaitu berarti tidak sesuai dengan pernyataannya. Allah menyuruh kepada Nabi SAW supaya mengumumkan pada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian para manusia cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Buktinya adalah ikutilah aku Rasulullah. Yang otomatis mengikuti Rasulullah itu adalah mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran dan Sunnah. Karena Rasul diutus oleh Allah SWT, dengan Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian dijelaskan petunjuk itu oleh perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi SAW, atau yang disebut As-Sunnah itu. Maka wajib pada kita yang beriman pada Allah, yang cinta kepada Allah, untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang otomatis kita tidak bisa melaksanakannya kalau kita tidak mau mempelajari. Maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, untuk mempelajari agama Islam ini dengan sebenarnya. Kalau kita iman pada Allah, cinta pada Rasulullah, dan kita juga mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan mengamalkan isinya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita laksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita jauhi semaksimalnya. Maka sebagai balasannya adalah yaghfir lakum dzunubakum yuhibbukumullahu
niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta pada kita. Kalau kita jauh dari Allah, Allah pun akan jauh dari kita. Kalau kita cintai oleh Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka otomatis kita akan dimasukkan dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan. Dan memang Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa-dosa hambanya yang banyak sekali, asal mau bertobat pada Allah, beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dan ayat 32-nya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT supaya menyatakan, Qul, katakanlah Muhammad, atiullaha wa rasul. Hai para manusia, hai umatku, taatlah kamu sekalian pada Allah dan Rasul. Yang namanya taat, kalau diperintah itu dilaksanakan. Kalau dilarang ya dijauhi. Maka kita diperintahkan supaya taat pada Allah dan Rasulnya, berarti kita adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya semaksimalnya. Dan kita menjauhi larangan Allah dan Rasulnya semaksimalnya. Dan tentunya kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena perintah Allah dan Rasulnya maupun larangan Allah dan Rasulnya itu terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah kita harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita amalkan. Fa in tawallau, maka jika kamu sekalian itu berpaling, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, fa innallaha, maksudnya Allah, la yuhibbul kafirin, Allah tidak menyukai kepada orang-orang kafir. Ini kebalikan dari orang yang beriman, bertakwa, yang taat pada Allah dan Rasulnya tadi. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah mencintai pada mereka itu. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak menyukai pada mereka itu. Maka sungguh berbahagialah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian setelah memahami apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dilaksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dijauhi semaksimalnya. Itulah yang namanya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang Allah menggembirakan bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Besok Allah akan masukkan ke dalam surganya bersama dengan para nabi, para siddiqin, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, fa ulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan berada bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah memberikan kenikmatan pada mereka itu, yaitu minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wassuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia pemberian dari Allah, wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah Maha mengetahui. Itulah keberuntungan orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang Allah menjanjikan surga di akhirat kelak yang penuh kenikmatan. Dan juga dalam surat An-Nisa ayat 13, Allah SWT juga berfirman, yaitu wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah keberuntungan, kemenangan yang besar. Itulah, maka sungguh berbahagia orang yang beriman, beramal soleh, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Saya demikian, semoga bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Ustadz untuk mukadimahnya. Dan pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, demikian sedikit semangat dari beliau yang diberikan kepada kita semuanya berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari, dan niscaya kebahagiaan akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat kita. Baik pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk program Risalah Hadis di kesempatan sore hari ini. Dan Ustadz, kita berikan kesempatan Ustadz untuk pendengar, pemirsa yang akan bergabung bersama. Dan kami sapa untuk Anda pemirsa dan pendengar yang akan bergabung di line phone 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana? Pak Arifin di Solo. Pak Arifin, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arifin. Ini Ustaz bertanya, itu sholat fajar itu 2 rakaat sholat fajar sama dengan dunia dan seisinya yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Kalau begitu, apakah sholat fajar itu sama dengan sholat subuh, Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Jadi fajar itu ada 2, yaitu fajar kadib dan fajar sodik ya. Fajar kadib itu yang kelihatannya akan terang, kan padang itu, tapi kemudian gelap lagi. Kemudian fajar sodik itu kelihatan akan terang, kemudian langsung berlanjut terang, yaitu yang namanya waktu fajar atau waktu subuh itu. Nah, subuh itu juga, sholat subuh itu juga disebut sholat fajar, tapi wajib ya, sholat subuh itu wajib. Sholat subuh itu disebut juga sholat subuh, ya juga disebut sholat fajar, dan juga disebut sholat wodat. Wodat artinya pagi, artinya subuh itu. Kemudian kalau yang tadi itu dikatakan 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia seisinya, itu maksudnya adalah sholat sunnah fajar, sholat sunnahnya ya. Jadi sholat fajar itu ada sholat fajar wajib yang namanya sholat subuh tadi, dan ada sholat sunnah fajar yaitu 2 rakaat sebelum sholat wajib sholat subuh tadi itu. Yang dikatakan 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia seisinya itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh, tapi sudah masuk waktu subuh itu. Nanti kalau sholat subuhnya sholat wajib itu memang suatu keharusan ya, yang biasanya yang dikatakan diterangkan begitu fadilahnya besar, nah itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan itu berdosa. Nah begitu Pak Arifin. Baik, demikian Pak Arifin di Solo. Kemudian kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon berikutnya 0271661749. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf dikecilkan dulu volume TV ataupun radionya. Ya, silahkan Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyangkut masalah sholat yang juga ditanya. Ya, halo Bapak, mohon maaf dikecilkan dulu volume TV ataupun radionya Bapak. Ya, sudah kecil ini. Ya, silakan dikecilkan dulu volumenya. Halo, menyambung masalah itu tadi, Pak. Ya. Berarti setiap sholat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Ya, mohon maaf kami berikan kesempatan saja untuk penelpon berikutnya. Jadi untuk pemirsa MTA TV dan pendengar radio MTA FM ataupun Persada FM yang akan bergabung, silahkan dikecilkan dulu volume TV atau radionya agar terdengar jelas di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana Pak? Ini dengan Pak Sulamin di Tebas Tambas Kalbal, Pak. Oh iya, baik Pak Sulamin di Kalimantan Barat. Ya, mari Pak Sulamin. Yang ingin saya tanyakan dengan Ustadz mengenai fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Ya, di daerah kami di Sambas ini, khususnya di Tebas, kalau ada orang meninggal dunia, itu fardu kifayahnya bersama-sama ramai-ramai di dalam masjid atau di satu rumah yang muat banyak. Untuk mensolatkan jenazah itu maksudnya ya. Kemudian yang kami informasikan itu fardu kifayah tersebut biasanya gabungan dari masjid satu dengan masjid yang lain sehingga banyak jamaahnya. Ya. Kemudian yang penting lagi kami tanyakan Pak Ustadz, pada fardu kifayah tersebut biasanya jemaah diberi sebuah amplop yang isinya tidak juga seberapa. Namun bukan kami tanyakan isinya. Di sini kepentingan berkaitannya dengan agama, mohon petunjuk penjelasan. Kalau saya menilai itu nampaknya dibeli. Ya, baik.
Ini ya itu saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, namanya fardu kifayah itu artinya kalau ada sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, yang lain itu tidak melakukan, tidak berdosa gitu. Nah, lain dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap orang Islam harus melaksanakannya sendiri. Seperti tadi itu sholat jenazah itu fardu kifayah. Artinya kalau sebagian umat Islam mensolatkannya, yang lain tidak berdosa, tidak melaksanakan. Tapi kalau dilaksanakan, artinya disolatkan oleh banyak orang, itu lebih bagus yang demikian itu. Ya, dia orang yang beriman, artinya ya dia orang ketika hidupnya juga sholat, kemudian disolatkan oleh kaum muslimin yang banyak, itu lebih bagus, lebih banyak mensolatkan, itu lebih bagus lah begitu. Nah, kemudian yang kedua tentang diberi amplop, ya, saya rasa itu suatu adatnya. Yeah. Kalau menurut Islam itu tidak demikian. Mestinya orang yang keseripan tadi, orang yang sedang kesusahan, itu dia tidak memberikan apa-apa, justru yang lain itu memberikan kepada keluarga tadi lah begitu. Jadi adat itu ada yang cocok dengan tuntunan Islam, yang bisa berjalan sama-sama dengan Islam, ada yang kurang sesuai gitu ya, sehingga diluruskan, dan ada yang bertentangan itu harus dibuang. Nah, sudah seperti itu salah tidak cocok dengan dengan tata cara Islam. Jadi sebaiknya tidak usah pakai amplop kalau untuk melayat itu. Justru sebaliknya orang yang datang tadi itu yang lebih pantas memberikan amplop pada yang keseripan tadi. Begitu Bapak. Baik, demikian. Kemudian kami berikan kesempatan yang ada di SMS. Ini Ustadz mohon penjelasannya, apakah ada hadis atau ayat yang menerangkan berkaitan dengan sholat begitu Ustadz. Sholat yang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, ini dalilnya seperti apa? Mohon penjelasannya dari Pak Min yang ada di Batu Retno, Ustaz. Ya, jadi sholat itu dulu ketika di Mekah itu diwajibkan itu adalah 2 rakaat gitu ya. Kemudian setelah pindah atau hijrah ke Madinah, itu yang masing-masing 2 rakaat tadi ditambah 2 rakaat lagi, yaitu zuhur yang 2 rakaat tambah 2 rakaat, sehingga 4 rakaat, kemudian yang asar 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi, begitu ya. Dan juga sholat isya yang tadinya 2 rakaat ditambah 2 rakaat lagi, kecuali kalau maghrib tetap 3 rakaat dan subuh tetap 2 rakaat. Sebelum, artinya ketika di Mekah ya, sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat, tapi kewajiban sholat 5 kali sehari itu didapat oleh Nabi, yaitu ketika Isra Mi'raj gitu ya. Adapun tadi jumlah rakaat dalam sholat ya, itu memang ada riwayat yang menyebutkan tentang itu, yaitu Anis Nabi anna Aisyata qalat qad furidatis sholatu rakaataini bi Makkah falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata zada ma'a kulli rakaataini illa al-maghriba fa innaha witrun nahar wa sholatal fajri lituli qiraatihima qala wa kana idza safara sholatal ula. Hadis riwayat Ahmad juz 6 halaman 241. Dari As-Sa'bi bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, sungguh telah difardukan salat itu 2 rakaat ketika di Mekah. Maka tatkala Rasulullah SAW tiba di Madinah, Allah menambah pada masing-masing 2 rakaat itu dengan 2 rakaat lagi, kecuali salat maghrib, karena sungguhnya salat maghrib itu witirnya siang. Dan pada salat fajar ini maksudnya salat subuh ya, salat yang wajib itu. Dan pada salat fajar atau salat subuh karena panjangnya bacaannya. As-Sa'bi berkata, dan adalah Rasulullah SAW apabila bepergian atau safar, beliau salat sebagaimana pada awalnya, yaitu 2 rakaat, artinya dikosor. Hadis riwayat Ahmad juz 6 halaman 241. Dan ini ada di brosur kita. Kalau yang punya benar brosur bisa dibuka pada tanggal 14 Maret 2004 ya. 14 Maret 2004 pada brosur akad pagi salat yang pertama begitu. Ya, kemudian di SMS berikutnya dari Mas Nugroho yang ada di Kartasura nih Ustaz. Saat kita mau berdoa, apa harus mengangkat kedua tangan, kemudian setelah selesai berdoa membaca amin dan mengusap muka. Membaca amin di waktu khotib sholat Jumat dan ketika mereka membaca doa itu apakah ada tuntunannya? Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, dari doa itu angkat tangan ya boleh, ya, ada contohnya. Tidak angkat tangan juga ada contohnya begitu ya. Kalau mengusap muka atau mengusap wajah itu memang ada beberapa hadisnya itu masing-masing dhaif, tapi dhaifannya bukan dhaif yang parah ya begitu. Dan itu diriwayatkan oleh
jalan yang berbeda-beda. Ada yang riwayat dari Umar bin Khattab, ada yang dari Ibnu Abbas begitu, sehingga kelemahan hadis-hadis itu bisa saling menguatkan sehingga kedudukan hadis tadi yang tadinya itu menjadi kedudukannya menjadi hasan li ghairihi. Ya. Hadisnya tentang mengusap muka setelah berdoa itu, ya kalau yang di riwayat dari Ibnu Abbas, ya di hadis yang riwayat Ibnu Abbas itu ada yang di Ibnu Abbas, kemudian ada yang di riwayat Umar bin Khattab, ya. Saya bacakan yang dari Ibnu Abbas dan juga beserta sanadnya. Hadasana Abu Quraibin wa Muhammad bin Sabbah qala sana Aid bin Khubaibin an Shalih bin Hasan al-Ansari. Nanti yang jarh adalah Shalih bin Hasan tadi yang dinilai dhaif. Ngan Muhammad bin Ka'bin al-Quradi an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'autallaha fat'u bi batini kafaika wala tat'u bi duhurihima fa idza faraghta famsah bima wajhaka. Ini hadis surat Ibnu Majah juz 1 halaman 373 nomor 1181. Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah maka berdoalah dengan kedua tapak tanganmu dan jangan berdoa dengan punggung kedua tangan. Kedua tapak tangan itu maksudnya yang putih ini, kalau punggung tapak tangan itu yang sawo matangnya itu begitu ya. Jadi kalau berdoalah dengan tapak tanganmu dan jangan berdoa dengan punggung kedua tangan. Dan apabila sudah selesai, maka usapkanlah kedua tapak tangan itu ke wajahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 373 nomor 1181. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Shalih bin Hasan tadi yang saya sebutkan tadi. Dan ada juga yang diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di juz 2 halaman 79 nomor 1492. Ada sana Qutaibah bin Sa'idin sana Ibnu Lahiyata, nanti yang sejarah adalah Ibnu Lahiyah ini dhaifnya. An Hafs bin Hasimin Ibni Utbah bin Abi Waqqas an Sa'ib bin Yazid an abihi anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa yadayhi masaha wajhahu biyadihi. Hadis surat Abu Dawud juz 2 halaman 79 nomor 1492. Dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau. Hadis surat Abu Dawud juz 2 halaman 79 nomor 1492. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Lahiyah. Ya. Kemudian yang dari riwayat Umar bin Khattab, ya, itu ada diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 131 nomor 3446. Ada sana Abu Musa Muhammad bin Musanna wa Ibrahim bin Yaqub wa khairu wahidin qalu akhbaruna Hamad bin Isa al-Juhani. Nanti yang jarh adalah Hamad bin Isa al-Juhani ini yang dhaif. An Khandalah bin Abi Sufyan al-Jumahi an Salib bin Abdillah an abihi an Umar bin Al-Khattab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi bidu'ai lam yakhuttahuma hatta yamsaha bima wajhahu. Qala Muhammad bin Musanna di sini lam yaruddahuma hatta yamsaha. Hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 131 nomor 3446. Dari Umar bin Khattab ia berkata, dahulu Rasulullah SAW apabila mengangkat tangan dalam berdoa, beliau tidak mengembalikannya sehingga mengusapkan kedua tangan beliau ke wajahnya. Muhammad bin Musanna berkata dalam hadisnya, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Artinya beliau tidak mengembalikannya, ya, sehingga mengusapkan kedua tangan ke wajah beliau. Hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 131 nomor 3446. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Hamad bin Isa. Tapi hadis tadi kelemahannya itu bukan kelemahan yang parah, sehingga dari beberapa jalan tadi itu bisa saling menguatkan sehingga derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Artinya itu ada jadi hasan dan bisa juga diamalkan. Dan apalagi tadi yang lanjutannya? Ya, mengenai mengamini ketika amin itu artinya semoga Allah mengabulkan gitu. Jadi misalkan kita berdoa, kemudian kita setelah berdoa kita mengucapkan amin, itu pun tidak salahnya gitu. Juga misalkan kita didoakan oleh orang, semoga misalkan
lulus ujiannya, misalkan demikian, dan doa-doa yang baik kita mengucapkan amin, itu sudah betul seperti itu ya. Kita boleh mengamini itu. Setelah kita berdoa mengucapkan amin itu tidak salah, karena amin itu artinya semoga Allah mengabulkannya. Begitu. Ketika sholat Jum'ah, khutbah Jum'ah, imam itu berdoa, kita mengucapkan amin juga tidak salah kalau kita tahu artinya gitu. Doa itu permohonan pada Allah, tentu kalau kita mohon pada Allah ya kita yang tahu maksudnya lah begitu. Ya. Begitu. Baik, kemudian kami beralih ke line phone 0271661749. Kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa, di mana Ibu? Iya, ini dari Bu Surati Gagak Sipar. Baik, silahkan dengan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ini mau nanya, di tempat ngaji saya itu kan menerangkan kalau lihat bayi itu suruh membaca ta'awud. Katanya perut bayi itu ketika lahir kan nangis, perut bayi itu ditusuk sama setan gitu, maka suruh baca ta'awud. Dan saya tanya apakah itu ada tuntunannya. Katanya ada hadisnya, yaitu riwayat Muslim gitu. Kedua, ini kalau karpet kena kencing anak itu, misalnya untuk jalan, untuk sholat itu, apa sudah saya lap pakai kain pel basah 3 kali, itu apakah sudah suci atau belum? Jika untuk berjalan mau sholat gitu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi lihat bayi suruh bacaan ta'awud ya. Iya, ini diganggu setan barangkali. Ta'awudnya artinya itu maksudnya ta'awud memohonkan perlindungan, jangan sampai setan mengganggu pada bayi, maksudnya begitu ya. Bukan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak, tapi ta'awudnya mohon pada Allah supaya bayi tadi tidak ganggu oleh setan gitu. Taruh tadi dikatakan dari riwayatnya di Muslim ya sudah, tinggal ibu menanyakan pada yang tadi hadisnya bagaimana, tinggal begitu ya. Kemudian kalau karpet itu kena kencing lah, itu sudah tadi di pel. Kalau kira-kira sudah cukup ya sudah cukup, seperti itulah gitu. Kan kita bisa memperkirakan lah gitu. Kalau karpet kena kencing itu begitu. Jadi kalau sudah pakai kain kita basahi di pel tadi ya kira-kira sudah cukup, ya sudah bisa dipakai lagi. Karpet atau mungkin kasur kan tidak mungkin dicuci kan gitu ya. Nah begitu. Baik. Gitu. Ya, demikian Ibu Srati. Kemudian kami sapa kembali di telepon berikutnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dikecilkan dulu volume radionya, Pak, atau TV-nya. Ya, dari Bapak siapa, di mana? Terpaksa juga. Ya, silakan dengan Ustaz. Begini Ustaz, di tempat kami itu kan imamnya pakai nawa itu usoli. Iya. Dan yang kedua terus zikirnya bareng-bareng. Nah di sini saya ini galau Ustaz, karena sebaik-baik sholat bagi laki-laki kan di masjid. Baik. Tapi kebanyakan imam di musola saya, di masjid dekat saya itu semuanya pakai yang seperti itu Ustaz. Iya. Apakah sebagai makmum kita rusak atau mendapat pahala Ustaz? Ya. Karena juga kami juga bingung. Kemarin dulu Ustaz Ahmad Subana juga menjelaskan, tapi cuma dapat separuh, jadi enggak jelas gitu. Iya. Demikian Mas Purwanto. Ya. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Ya. Ya, Mas Purwanto di Blora, ada 2 pertanyaan Ustaz tadi Ustaz. Ya, yang pertama tadi memang pakai nawa itu usoli dan selanjutnya tadi memang ya taunya baru begitu ya. Karena pelajaran-pelajaran di buku baik dari SD sampai perguruan tinggi juga begitu gitu ya. Karena mengambilnya ya begitu, bukan langsung mengambil dari hadisnya begitu. Kalau dalam hadis tidak ada yang demikian itu gitu. Tapi kebanyakan kan dapat pelajaran agama dari sekolah itu, dari SD, dari SMP, dari SMA atau lain-lainnya sampai perguruan tinggi ya pelajarannya begitu. Jadi kalau yang mereka itu taunya begitu ya gitu, ya mereka tidak salah. Tapi perlu mengkaji, meningkatkan ya supaya lebih mendalami dari agama Islam ini. Maka diantaranya dengan
mendatangi pengajian atau mungkin mendengarkan radio seperti Radio Persada FM ini seperti itu. Dan nanti kalau sudah dijelaskan begitu ya, kemudian sudah dipikir-pikir, dan juga dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwasanya orang yang ulul albab itu orang yang mendengar perkataan kemudian memilih yang terbaik lah, itu dalam surat Az-Zumar ayat 18 demikian gitu. Maka kalau taunya baru segitu ya mereka tidak salah, memang yang diketahui demikian itu. Nah, tapi mestinya perlu untuk meningkatkan, untuk mendatangi pengajian, mendengarkan radio, dan mungkin baca buku dan lain sebagainya itu. Nanti dengan jalan mencari ilmu itu, nanti kita akan mendapatkan pengertian ilmu, dan manusia diberi panca indera, bisa mendengar, melihat, dan berpikir. Dan orang yang ulul albab itu, bagaimana dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 18 itu, ayat 17-nya Allah menyatakan tentang ulul albab tadi. Kemudian pada ayat 18-nya Allah menjelaskan siapa ulul albab itu. Ulu itu yang punyai, albab itu akal pikiran lah begitu ya. Itu jamak ya. Yaitu alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab gitu ya. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Nah itu ya. Dan itu Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad berikan kabar gembira pada mereka itu. Pada ayat 17-nya kan Fabashir ibad, yaitu berikanlah kabar gembira pada hamba-hambaku yang tadi mendengar perkataan atau membaca dan sebagainya dan memilih yang terbaik tadi. Nah, kemudian yang kedua, apakah perlu tetap ke masjid atau tidak? Ya tetap ke masjid gitu ya. Kan dengan ke masjid nanti kan bisa bersinggungan. Tapi kalau yang mungkin tahu kebenaran tidak ke masjid kan berarti kan sama sekali mungkin tidak bisa ada perubahan yang itu. Tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada komunikasi. Kalau ke masjid kan mungkin bisa bersinggungan lah gitu. Mungkin ada bisa membawa perubahan begitu. Tetap ke masjid dan sahlah makmumnya. Begitu. Baik. Kemudian kami sapa lagi penelpon terakhir ya untuk kesempatan sore hari ini sebelum nanti kami di SMS terakhir 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana, Pak? Ini dari Pak Jumari, Asep Jumari di Banjarnegara, Pak Ustadz. Ya. Oh baik, silahkan pertanyaannya dengan Ustadz. Ya ini mau nanya. Ini dalam sholat jamaah, saya pernah mengikuti sholat jamaah di masjid. Itu ada imam itu ada kelalaian yang tidak dikerjakan. Nah itu contohnya pada apa? Akhir salam itu ada sujud sahwi. Tapi saya tidak mengikuti sujud sahwi karena saya anggap bahwa yang kelalaian tidak dikerjakan itu tidak termasuk wajib, yaitu contohnya pada sholat subuh itu membaca qunut. Dan saya tidak mengikuti karena saya anggap itu tidak wajib, jadi sujud sahwi saya tidak mengikuti. Gimana Pak Ustadz, apa jamaah saya gugur apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi itu pahamnya kan tidak sholat tidak pakai doa kunut, tidak ikut sujud, tadi itu karena tidak membaca doa kunut ya tidak salah itu dan sah gitu ya. Adapun yang berpaham itu harus pakai doa kunut, kemudian mereka menganggap itu lupa begitu, kemudian melakukan sujud sahwi ya moga saja begitu. Jadi Bapak tadi yang tidak ikut sujud sahwi ya tidak salah karena memang pahamnya tidak pakai doa kunut gitu ya. Ya, seperti kalau sekarang kalau di masjid Nabawi, di masjid Haram itu juga tidak pakai doa kunut gitu. Tapi saya juga tidak melihat orang yang setelah itu sujud sahwi juga gitu ya. Di masjid Nabawi, di masjid Haram itu tidak pakai doa kunut ya. Dan mereka setelah doa selesai ya saya tidak melihat ada orang yang sujud lagi lah begitu. Ya, kalau tadi yang pahamnya begitu ya monggo silahkan saja. Tapi kalau Bapak tadi yang memang pahamnya tidak pakai doa kunut, tidak ikut sujud tadi ya tidak salah gitu. Salatnya tetap sah ya gitu. Gitu. Baik, demikian. Kemudian kami berikan kesempatan untuk SMS terakhir di kesempatan sore hari ini. Ustadz, apa yang dimaksud dengan hadis makhluk, hadis gholia, hadis syad,
hadis mudalas dan barangkali ada contohnya begitu. Ya, satu pertama tadi apa tadi? Maklub begitu. Maklub artinya terbalik ya. Terbalik maksudnya umpamanya kalau sujud jangan seperti unta degem gitu. Unta degem itu kan apa, kaki depannya dulu lah begitu. Kemudian belakang jangan seperti itu. Kemudian di itu ada, tapi hendaklah kakinya depannya yang dulu begitu ya. Berarti itu kan terbalik itu ya. Terbalik. Atau misalkan seperti ini ya, di antara orang yang dapat perlindungan Allah ya, 7 golongan yang apa namanya tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya adalah orang yang sedekah ya, sedekah dengan sir sembunyi-sembunyi sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kirinya lah gitu ya. Rapatnya begitu dalam hadis Muslim. Nah ini seperti ini adalah terbalik ya. Maksudnya sebagaimana yang pada riwayat lain riwayat Bukhari itu ada, sehingga tangan kirinya tidak melihat apa yang dilakukan oleh tangan kanannya itu. Jadi tadi yang sehingga tangan kanannya tidak melihat kepada apa yang dilakukan oleh tangan kirinya tadi, itu terbalik, namanya maklub seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian Golia. Golia begitu. Tulisannya begitu, Golia. Kalau Goli itu artinya itu Goli itu artinya yang tinggi nilainya. Goli itu ya. Itu kalau masukkan itu mestinya sesuai dengan kalimat itu berarti yang tinggi nilainya gitu. Artinya ada yang sahihnya gitu. Yang sahih tinggi nilainya, mungkin syaratnya sedikit lah begitu ya. Ya begitu. Kemudian hadis syadz begitu. Saat itu misalkan ada hadis yang sahih ya. Yang lainnya lagi juga ada yang hadis yang lebih sahih gitu. Maka hadis yang lebih sahih itu namanya mahfud. Kemudian yang kurang sahih tadi itu namanya sad gitu. Walaupun kalau diperiksa itu ya yang sad tadi itu juga sahih, tapi berlawanan dengan hadis yang lebih sahih. Ya kan yang dipakai itu aja yang lebih sahih tadi, yang namanya mahfud tadi. Adapun yang sahih tapi dia itu kalah kuat tadi, namanya itu sad gitu. Dan saat ini tidak bisa dipakai karena berlawanan dengan yang lebih kuat tadi, yang mahfud tadi gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian yang terakhir ini karena waktunya juga hampir habis ini saat ini hadis mudalas begitu. Ya, mudalas itu hadis yang dalam sanadnya ada seorang yang mudalis. Mudalis itu orang yang menyembuhkan rawi ya. Jadi misalkan saya dari A dapatkan dari A, kemudian dari B, dari C, dari D lah begitu ya. Kemudian karena C itu mungkin orang tidak terkenal, atau mungkin dia itu orang yang dia itu mungkin kurang kuat hafalnya begitu, langsung dia katakan saya dari A, dari B, langsung dari D begitu, dilompati sehingga tidak menjelaskan sana itu apa adanya gitu ya. Nah, yang demikian itu orangnya namanya mudalis ya. Mudalis itu kalau meriwayatkan dengan ngan-nganah, artinya dengan ngan, itu hadisnya termasuk dhaif. Tapi kalau dia menerangkan itu dia sami itu saya mendengar seperti itu, atau hadasana seperti itu ya, dia menceritakan padaku, itu dia berarti ketemu langsung. Nah, itu hadisnya bisa terima. Nah, itu yang orangnya namanya mudalis, jadi menyembuhkan rawi tadi dengan maksud itu supaya terlihat orang itu melihat hadisnya itu kuat gitu, padahal tidak ada yang tidak sebutkan tadi. Nah, itu orangnya namanya mudalis, hadisnya namanya mudalas lah begitu. Nah, begitulah. Jadi mudalis itu kan meriwayatkan dengan an-anah, dari an itu hadisnya dhaif gitu. Demikian untuk Mas Rudi yang ada di Wonogiri, dan nampaknya sebagai pertanyaan terakhir, Ustadz terima kasih sekali kebersamaannya di hari ini. Semoga di lain kesempatan diberikan kesempatan untuk menemani pendengar dan pemirsa lagi untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Selamat beraktivitas yang lain Ustadz. Semoga sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun saja Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program Risalah Hadis di edisi hari ini. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.